Yuhuhuhuhu. Halo sobat pembelajar semuanya. Gimana kabar kalian semua? Mimin doakan supaya teman-teman selalu sehat dan bahagia selalu ya. Di sini kita boleh belajar sambil makan, sambil rebahan, asal tidak ketiduran. Kalau sudah siap, ambil alat tulis kalian, siapkan isi kepala kalian, dan waktunya kita masuk ruang kelas. Halo teman-teman semuanya, para sobat pembelajar, selamat datang di Masuk Ruang Kelas. Di video kali ini kita akan membahas dan mengupas tuntas tentang apa itu dan bagaimana pencatatan dalam akuntansi, teman-teman ya. Oke, langsung saja. Sebelum masuk ke pencatatan, teman-teman, terlebih dahulu kita perlu memahami apa itu akun ya. Akun dalam akuntansi, teman-teman. Pada prinsipnya, akun dibedakan menjadi dua kategori umum, teman-teman. Yang pertama, ada akun real. Akun real ini adalah akun yang terdapat pada balance sheet atau neraca, teman-teman ya. Yaitu adalah aset, liabilitas, dan ekuitas, teman-teman. Aset ini tentu seperti video-video sebelumnya, termasuk kas, aset lancar, aset tetap, gitu teman-teman ya. Liabilitas jangka pendek, jangka panjang, gitu teman-teman. Kemudian yang kedua adalah akun nominal. Akun nominal, teman-teman, adanya di income statement atau laporan laba rugi. Tentu yang menjadi akunnya adalah pendapatan dan beban, teman-teman. Apa sih yang membedakan gitu ya? Perbedaan yang paling mencolok adalah di akun real ini artinya real, teman-teman, nyata gitu ya. Artinya secara fisik itu ada, barangnya ada, teman-teman. Contohnya apa? Aset gitu ya, ada bangunannya, ada tanahnya, ada uangnya gitu, teman-teman. Nah, sedangkan akun nominal itu akun yang semu, teman-teman ya. Ada tapi tak nampak, teman-teman ya. Ada tapi tak nampak. Contohnya ya pendapatan dan beban. Misalnya beban gaji karyawan. Nah, itu kan beban itu kan misalnya karyawan digaji. Nah, itu kan tenaga misalnya. Itu kan nggak tampak, teman-teman, tapi ada pendapatan termasuk penjualan gitu ya. Penjualannya barangnya ada. Nah, barang itu kan aset, teman-teman, bukan di pendapatan. Pendapatan itu ya pengakuannya itu, teman-teman ya. Akun pengakuan ya, ngaku-ngaku gitulah, teman-teman, akun nominal. Nah, di masing-masing akun ini juga memiliki saldo normal, teman-teman. Karakter dan saldo normal. Kalau untuk aset, saldo normalnya adalah di debit. Artinya apa, teman-teman? Artinya setiap aset itu bertambah, maka pencatatannya atau jurnalnya itu di debit. Nah, ketika aset itu berkurang nantinya atau mengurangi aset, nah nanti akan pencatatannya di kredit karena saldonya nanti akan berkurang gitu, teman-teman. Kalau hutang berkebalikannya, teman-teman. Kalau hutangnya naik, maka pencatatannya ada di kredit yang naik, teman-teman, karena saldo normalnya adalah di kredit. Kalau hutangnya turun, nah berarti saldo hutangnya ada di debit ya, jurnalnya nanti hutangnya di debit. Sejalan dengan itu, modal juga sama, teman-teman. Kalau modalnya naik, maka pencatatannya di kredit karena saldo normalnya adalah di kredit. Kalau modalnya nanti turun, nah nanti berarti pencatatannya di debit, teman-teman, karena akan saldonya akan berkurang. Nah, begitu juga dengan pendapatan. Nah, kalau transaksi itu menjadi pendapatannya naik, nah berarti ya saldonya di kredit. Jadi jurnalnya atau pencatatannya di kredit. Kalau pendapatannya ternyata justru berkurang gitu. Misalnya apa? Misalnya ada retur ya, retur penjualan, dia mengurangi penjualannya, berarti pencatatan penjualannya di debit gitu, teman-teman. Nah, kalau beban itu sama dengan aset, teman-teman. Kalau bebannya naik, maka pencatatannya di debit. Kalau bebannya turun, pencatatannya di kredit, teman-teman ya. Karena saldo normal beban ada di debit. Jadi intinya kan ada 5, teman-teman, 5 akun. Yang debit hanya aset dan beban. Selain itu hutang, modal, pendapatan, saldo normalnya ada di kredit, teman-teman.
Nah, kita langsung ke bagian jurnal transaksi teman-teman ya. Nah, penjurnalan itu apa sih teman-teman? Ya, penjurnalan itu tahap awal sekali ya, tahap awal dari proses akuntansi yang mencatat semua transaksi-transaksi yang terjadi di dalam perusahaan berdasarkan bukti-bukti yang ada sesuai urutan dan nomor kode masing-masing. Nah, intinya apa teman-teman? Intinya adalah bukti transaksi. Nah, kalau udah ada bukti transaksi, pencatatan paling awal itu adalah jurnal teman-teman. Nah, sistem apa yang digunakan? Sistem double entry teman-teman. Artinya apa? Pencatatan dilakukan dengan mendebit setidaknya satu akun dan mengkredit setidaknya satu akun lainnya. Artinya selalu ada debit dan selalu ada kredit teman-teman, dan harus sama teman-teman ya, nilainya harus sama. Nilai yang didebit harus sama dengan nilai yang dikredit teman-teman. Nah, ini ada klausul teman-teman. Jika jumlah entry debit lebih besar daripada entry kredit, maka akun akan memiliki saldo debit teman-teman. Nah, contohnya dia pertama kali misal uang kas, dia menambah uang kas 10.000. Nah, dia didebit teman-teman, pencatatannya didebit. Kemudian ada transaksi yang mengurangi uang kas 3.000. Nah, maka transaksinya dikredit teman-teman. Terus menambah lagi 8.000. Nah, ternyata di total nilainya 15.000. Artinya masih positif teman-teman, positif, saldonya di debit, betul teman-teman. Nah, kemudian jika jumlah entry kredit lebih besar daripada jumlah entry debit, maka saldonya ada di kredit. Nah, berkebalikan dengan yang tadi ya teman-teman. Jadi kalau memang debitnya lebih besar, ya saldonya di debit. Kalau kreditnya lebih besar, ya saldonya di kredit gitu teman-teman. Nah, kita langsung saja ke bagian contoh jurnal transaksi teman-teman. Nah, ini ada contoh teman-teman. Pada tanggal 1 September pemegang saham menginvestasikan 15.000 kas di perusahaan tersebut untuk ditukar dengan saham, dan Softbet membeli peralatan komputer seharga 7.000 secara tunai. Nah, ini tanggalnya 1 September jelas teman-teman. Kemudian pemegang saham menginvestasikan 15.000 kas. Artinya ada akun kas teman-teman ya, ada akun kas ditukar dengan saham. Nah, artinya ada akun saham teman-teman. Transaksi yang pertama berarti kas terhadap saham teman-teman ya. Kemudian membeli komputer secara tunai. Nah, berarti ada lagi transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua yaitu komputer, peralatan komputer dan uang kas berkurang 7.000. Yang pertama menambah 7.000 uang kas, yang kedua mengurangi uang kas 7.000. Bagaimana jurnalnya? Kita lihat teman-teman ya. Nah, 1 September transaksi yang pertama kas investasi kepada kapital atau modal atau saham gitu teman-teman ya. Karena dia menambah 15.000, maka kas di debit, modal di kredit karena sama-sama positif teman-teman. Kemudian dia membeli komputer, peralatan, equipment senilai 7.000. Karena equipment termasuk aset, maka saldo normalnya di debit. Karena dia mengurangi kas, maka saldo kasnya berkurang 7.000, maka di kredit 7.000 teman-teman. Sampai sini paham ya teman-teman ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung di kolom komentar aja teman-teman. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua teman-teman ya. Contoh yang kedua, pada tanggal 1 Juli Sai Company membeli truk pengangkut seharga 420.000. Nah, ini kan transaksi teman-teman ya, membeli truk. Nah, artinya aset truknya nambah seharga 420.000. Nah, ini kan berkurang, entah kas atau utang nanti ya, belum jelas. Perusahaan tersebut membayar uang tunai. Nah, jelas teman-teman. Nah, ini ada berkurang kas. Berkurang kas besar berapa? 240.000. Nah, 240.000 dan setuju membayar sisanya nanti. Nah, nanti kan berarti utang teman-temannya. Utang 180.000 teman-teman sekalian. Gimana jurnalnya? Langsung saja. Nah, tanggal 1 September ada peralatan ya, ada truk gitu ya, 420.000 di debit karena dia saldo normalnya di debit, menambah saldo equipment. Kemudian secara tunai 240, dia berkurang, kasnya berkurang 240, makanya di kredit 240. Terus sisanya gimana? Sisanya utang saldo normalnya di
kredit teman-teman. Nah, saldo normalnya di kredit 180.000, account payable, hutang ya. Nah, teman-teman sekalian perlu dipahami bahwa angka di debit 420.000 haruslah sama dengan angka di kredit. Nah, ini 240 ditambah 180, 420.000 ya teman-teman. Nah, jadi prinsip yang pertama tadi, setidaknya selalu ada debit kredit. Boleh debitnya minimal ya, minimal debitnya 1, kreditnya 1. Tapi bisa jadi seperti ini teman-teman, debitnya 1, kreditnya 2, 3, atau debitnya 2, kreditnya 2. Gak ada masalah teman-teman, yang penting minimal ada debit kredit dan nilai yang dikredit harus sama teman-teman ya. Kuncinya adalah harus sama dengan nilai yang dikredit teman-teman. Nah, ini sekarang kita ada tebak-tebakan teman-teman. Ini ada sebuah jurnal, coba teman-teman artikan ya, apa maksud dari jurnal ini teman-teman. Nah, ya betul teman-teman, ini jelas ya, transaksinya tanggal 1 November 2009 teman-teman. Transaksinya tanggal 1 November 2009. Jenis transaksinya apa? Kas pada investasi modal. Nah, saham teman-teman. Kasnya perusahaan naik, modal karena ada pemasukan modal ya, ada setoran modal dari Chris Clark. Nah, ini sebesar berapa? Sebesar 25.000 gitu teman-teman. Luar biasa teman-teman. Setelah kita paham jurnal teman-teman, kita lanjutkan yang namanya posting jurnal ke dalam buku besar atau ledger teman-teman sekaliannya. Apa sih itu posting? Ya, posting itu pengelompokan transaksi berdasarkan akun-akun yang berasal dari jurnal-jurnal yang sudah kita buat teman-teman. Nah, di sini ada 3 kategori ya teman-teman. Ada yang individual asset, misalnya aset itu ada cash, supplies, land, equipment, kemudian ada liabilities ya, ada utang dan segala macamnya, kemudian ada ekuitas. Nanti akan dikelompok-kelompokkan teman-teman. Jadi yang kas sendiri, supplies sendiri. Nanti setiap transaksi yang berhubungan dengan kas akan dimasukkan dalam satu buku besar kas gitu teman-teman ya. Begitu juga dengan utang dagang, misalnya utang dagang jadi satu kelompok nanti, meskipun pencatatannya banyak banget, ada dari 1 Januari sampai Desember, ada puluhan atau ratusan atau ribuan transaksi. Nah, nanti semuanya debit kreditnya masuk ke dalam buku besar teman-teman ya. Oke teman-teman sekalian, nah ini contohnya teman-teman, langkah-langkahnya ya teman-teman. Nah, ini jurnal umumnya seperti ini, seperti contoh tadi teman-teman. Kas pada saham teman-teman sebesar 15.000 teman-teman ya. Langkah pertama, tentu di sini ada 2 buku besar. Buku besar yang pertama adalah buku besar kas, dan yang kedua buku besar saham biasa ya. Nah, di sini karena ada 2 akun ya, dalam satu transaksi ini ada 2 akun, maka akun kas masuk dalam buku besar kas. Nah, karena di sini ada debit, maka masuk di sini debit juga teman-teman. Nah, gitu ya. Kemudian balance ini saldonya teman-teman. Jadi nanti debit dikurangi kredit, nanti ketemu balance-nya berapa gitu teman-teman. Begitu juga dengan buku besar modal biasa atau share capital ordinary. Nah, karena di sini karena dia kredit teman-teman, maka masuknya di kredit. Jangan lupa selalu mencatat tanggalnya teman-teman ya, biar tahu nanti untuk tracing ke jurnalnya teman-teman. Nah, karena kebetulan ini hanya satu transaksi yang melibatkan 2 akun ya, jadi buku besarnya ada 2 teman-teman ya. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Nah, ini ada juga teman-teman, ada jurnalnya itu adalah, nah ini asuransi dibayar di muka teman-teman, kemudian dia membayar 2.400. Artinya ada 2 jenis akun ya, akun prepaid insurance dan cash. Nah, ini masuk masing-masing teman-teman. Nah, ini masuk ke buku besar prepaid insurance, yang satunya masuk buku besar aset teman-teman, atau maaf buku besar kas gitu ya. Nah, kita langsung saja
masuk ke debit. Nah, balance-nya nanti ketemu debitnya berapa, kreditnya berapa. Nah, yang kas ini karena kebetulan di 1 November sudah ada transaksi, kemudian di 30 November juga ada transaksi 2000 kredit. Nah, di 1 Desember 2400. Nah, saldonya akan berkurang terus teman-teman, dari 25.000 nanti berkurang sampai dia 5.900, kemudian dikurangi 2.400. Nah, nanti akan berkurang terus. Nah, kalau nanti berkurang terus gimana ya, nanti saldonya pindah ke kredit teman-teman, gitu. Saldonya pindah ke kredit, jadinya minus. Uang kasnya minus teman-teman ya, tapi harusnya sih nggak ada teman-teman uang kas minus ya. Kita lanjut ke contoh berikutnya, ini lebih kompleks teman-teman. Nah, ini ada banyak sekali jurnal-jurnal teman-teman. Ada berapa transaksi ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 transaksi, 9 jurnal. Nah, jurnal yang pertama ada kas. Nah, kita sekalian mengartikan maksud dari jurnal-jurnal ini teman-teman ya. Akun atau transaksi yang pertama tanggal 1 ada setoran modal. Nah, setoran modal pada kas ya. Masuk uang kas 10.000, modalnya nambah 10.000. Transaksi yang kedua equipment, berarti dia beli teman-teman. Kalau saldonya di debit dia beli. Nah, dia beli peralatan 5.000. Cash atau utang? Ternyata utang, notes payable teman-teman, utang vessel ini, notes payable. Nah, 5.000 nambah utang ternyata. Nah, kemudian dia ada penghasilan teman-teman, ada pendapatan tapi belum dilakukan. Dia udah uang masuk, uang muka, dia dapat uang muka teman-teman, dapat uang muka penjualan 1.200. Nah, ini unearned service revenue. Nah, ini berarti kan pendapatan jasa yang ditangguhkan teman-teman ya, yang belum boleh dicatat jadi penghasilan karena belum dilakukan pekerjaannya, tapi uangnya udah masuk teman-teman. Nah, yang ketiga rent expense. Nah, beban sewa pada kas, bayar sewa kas teman-teman. Nah, karena dia beban, saldonya di debit teman-teman ya, 900. Kemudian ada pembayaran asuransi, dibayar di muka, dibayar cash ya teman-teman. Kemudian ada supplies, dia bayar perlengkapan, bayarnya pakai utang teman-teman ternyata ya, utang 2.500. Nah, di tanggal 20 ini ada pembagian dividen teman-teman, pembagian dividen sebesar 500. Nah, secara tunai teman-teman ya, secara tunai. Kemudian pembayaran biaya beban gaji ini teman-teman, secara tunai juga nih. Banyak sekali ya akun kas-kas yang terlibat teman-teman ya. Kemudian yang terakhir, nah, penambahan. Nah, ini teman-teman, dia menambah uang kas pada pendapatan jasa sebesar 10.000 teman-teman ya. Oke teman-teman sekalian, gimana sih masuk ke buku besarnya? Nah, ini dia teman-teman, ada beberapa buku besar teman-teman ya. Ada kas, ada supplies, prepaid insurance, equipment, notes payable, account payable, unearned service revenue, share capital, dividend, service revenue, salaries and wages expense, rent expense. Nah, semuanya masuk, semuanya. Akun-akun itu pasti punya buku besarnya masing-masing teman-teman. Nah, kita lihat saja coba di bagian kas teman-teman, yang paling banyak transaksinya. Dia pertama ada uang masuk 10.000. Nah, saldonya 10.000. Kemudian ada uang masuk lagi tadi, uang muka 1.200. Nah, saldonya jadi nambah 11.200. Kemudian dia ada mengeluarkan uang 900. Nah, tanggal 3 ada apa itu? Wah, ternyata dia bayar sewa 900, berkurang jadi 10.300. Lalu dia keluar uang lagi 600, bayar asuransi ya, keluar lagi teman-teman. Terus keluar lagi 500, bayar apa? Bayar dividen. Kemudian 4.000 bayar pegawai tadi. Terus di akhir bulan dia dapat penghasilan 10.000. Nah, kemudian dari 5.000 ini dapat 10.000, saldo akhirnya berapa? Saldo akhirnya 15.200 teman-teman ya. Setelah tahu masing-masing saldo ini teman-teman, nah kan yang lain kan hanya satu-satu teman-teman ya, jadi gampang, tinggal masukkan debit atau kreditnya gitu teman-teman. Nah,
Untuk service revenue, misal dia kredit 10.000 ya saldonya 10.000. Nah, setelah kita buat posting jurnal ke dalam buku besar ini, apa yang akan kita lakukan teman-teman? Ya, neraca saldo atau trial balance teman-teman ya. Kita akan buat trial balance sebelum penyesuaian. Nah, ini nanti penyesuaian ada babnya sendiri, nanti kita akan bahas di video selanjutnya teman-teman. Apa sih itu neraca saldo? Ya, neraca saldo adalah daftar yang memuat saldo dari akun-akun yang terdapat dalam buku besar atau ledger. Nah, ini intinya saldo akhir di buku-buku besar tadi teman-teman. Nah, itu sebelum dimasukkan di laporan keuangan itu masuk ke neraca saldo dulu teman-teman, masuk ke trial balance dulu. Nah, kita lihat ya, apa sih tujuan dibuatnya trial balance itu? Nah, yang pertama untuk menguji apakah transaksi telah dipos kan pada akun yang benar. Nah, ini penting teman-teman. Kalau akunnya salah, repot nanti teman-teman ya. Nah, untuk mitigasi biar nggak salah posting teman-teman. Kemudian untuk menemukan adanya kesalahan, untuk mencerminkan nilai transaksi yang sebenarnya. Intinya trial balance ini untuk cek ya, check and balance gitu teman-teman, tentang transaksi-transaksi, jurnal-jurnal, posting-posting yang sudah kita buat teman-teman ya. Lalu langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, tentu cantumkan judul dan saldo akun seperti kas dan sebagainya, total kolom debit kreditnya, kemudian benar nggak dua kolom itu debit kreditnya setara nggak, sama nggak gitu teman-teman. Mudah teman-teman. Nah, ini langsung saja kita pakai contoh yang tadi teman-teman ya. Nah, ini contoh buku besar yang tadi kita sudah buat, kita susun dalam neraca saldonya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ada kas, supplies, equipment, ada salaries, ada revenue teman-teman ya, kemudian ada kolom debit kredit gitu ya. Nah, jumlah-jumlah saldo akhirnya dimasukkan teman-teman. Nah, contohnya ini kas 15.200 saldo akhirnya masuk ke sini 15.200. Begitu juga saldo-saldo yang lain. Di sini supplies 2.500 masuk 2.500, termasuk debit kreditnya teman-teman. Jangan sampai keliru. Nanti yang kredit masuk debit, yang debit masuk kredit, nggak balance nanti. Nah, ketika semuanya sudah dimasukkan, cemplung, total semuanya teman-teman. Nah, ketika ditotal wajib sama teman-teman ya. Wajib sama antara yang di debit dengan yang di kredit teman-teman ya. Yang di debit ini ada 28.700, yang di kredit 28.700. Kalau salah atau kalau nggak sama, berarti pasti ada yang salah atau ada yang keliru. Nah, teman-teman tinggal cek nanti di tracing mana nih yang salah. Apakah saldo debit kreditnya yang salah, atau penjumlahan saldo akhirnya yang salah, atau ternyata ada yang belum dimasukkan. Nah, bisa jadi teman-teman, banyak penyebabnya teman-teman ya. Nah, setelah ini nanti kita bahas penyesuaian, tapi sebelum itu salah satu hal yang penting juga di pencatatan itu adalah apa sih akrual basis dan kas basis. Nah, teman-teman harusnya udah mulai paham ya. Kalau akuntansi itu bisa berbasis akrual dan juga berbasis akuntansi. Nah, kalau berbasis akrual itu apa? Transaksi yang dicatat pada periode di mana peristiwa terjadi. Pendapatan harus diakui pada saat pendapatan diperoleh, dan beban diakui pada saat beban tersebut terjadi tanpa memandang. Nah, ini kuncinya teman-teman ya. Tanpa memandang apakah kas dari transaksi tersebut telah diterima atau telah dibayar. Prinsip akuntansi Indonesia menghendaki agar perusahaan menggunakan dasar akrual. Intinya apa teman-teman? Teman-teman kalau bayar pegawai meskipun itu dari utang, ya teman-teman harus akui itu sebagai beban gitu. Begitu juga dengan pendapatan. Kalau teman-teman menjual, orangnya utang gitu ya, teman-teman punya piutang, itu tetap diakui sebagai pendapatan meskipun pembayarannya tahun depan gitu teman-teman. Nah, berbeda dengan akrual basis. Kalau cash basis itu adalah transaksi pendapatan dan beban hanya akan dicatat
apabila terjadi penerimaan atau pengeluaran kas. Biasanya akuntansi berbasis kas ini jarang digunakan oleh perusahaan karena akan sulit mengetahui harta, kewajiban, dan modal perusahaan yang sebenarnya. Ya, ini teman-teman ya. Yang membedakan yang kas ini ya kalau ada uang keluar baru dicatat. Ya, misalnya pendapatannya penjualannya tahun ini, tapi teman-teman dibayarnya tahun depan. Nah, teman-teman catatnya di tahun depan, kurang pas ya teman-teman. Harusnya kan penjualannya di tahun ini teman-teman. Itu yang menjadi pembedaan teman-teman ya. Lalu teman-teman semuanya, untuk accrual basis sendiri transaksinya tadi dicatat di periode waktu terjadi ya teman-teman. Perusahaan mengakui pendapatan saat mereka melakukan layanan ya, bukan saat menerima uang. Sedangkan biaya diakui pada saat terjadi, bukan saat dilunasi atau saat dibayar, itu teman-teman ya. Intinya itu. Kemudian kalau yang cash basis, pendapatan dicatat saat uang diterima ya, secara cash itu ketika uang diterima ya diakui pendapatannya. Kalau beban dicatat saat uang dibayarkan, dikeluarkan, benar-benar dikeluarkan gitu teman-teman. Akuntansi cash basis tidak sesuai dengan standar pelaporan keuangan internasional teman-teman. Internasional pakainya yang sistem akrual teman-teman. Ya, selanjutnya, nah sepertinya cukup ya teman-teman video kita kali ini. Sudah panjang kita bahas tuntas terkait pencatatan dalam akuntansi. Untuk video selanjutnya kita akan membahas terkait jurnal-jurnal penyesuaian teman-teman ya. Apa itu dan bagaimana menyusun jurnal penyesuaian. Terima kasih sobat pembelajar telah menonton video dari kami. Kalau sobat pembelajar tertarik dan penasaran dengan video lainnya dari kami, silakan sobat pembelajar like, subscribe, dan tentunya tekan tombol loncengnya agar sobat pembelajar selalu mendapat update-update video dari kami. Kalau sobat pembelajar merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman sobat pembelajar ya. Dan kalau sobat pembelajar ingin mengajukan saran, masukan, dan pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah ya. Kalau sudah, saatnya kita keluar ruang kelas. Bye-bye.